Hello everybody, how are you today and welcome to my channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tuan Jolidon Vlog, tentunya untuk membahas materi matematika yang akan kita pelajari semua. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang dua contoh soal tentang pemecahan masalah yang menerapkan tentang perbandingan trigonometri. Kali ini saya kasih contoh yang terakhir yang variasinya bertambah lagi. Jadi dari contoh pertama yang paling mudah, kemudian contoh kedua ada variasi sedikit, contoh ketiga yang variasinya lebih lagi. Nah, berikut soal ketiga, yaitu contohnya ada Adi dan Beni memiliki tinggi badan sama, yaitu 160 cm, sedang berdiri memandang puncak menara. Adi berdiri tepat 9 meter di depan Beni. Sudut elevasi Adi 60 derajat dan sudut elevasi Beni 30 derajat. Tinggi menara tersebut adalah. Nah, mari kita gambarkan permasalahan ini menjadi sebuah ilustrasi yang lebih jelas dahulu, Kak. Kita gambarkan di sini saja supaya nanti kakak-kakak lebih jelas. Ya, di sini. Jadi di sini ada Adi dan juga Beni. Nah, mohon maaf saya tidak pandai menggambar. Nah, ada dua orang. Ini tingginya sama. Ini kurang panjang kakinya. Nah, tingginya sama. Sedang berdiri memandang puncak menara. Nah, di sini ada menara, katakanlah. Nah, kemudian Adi berdiri tepat 9 meter di depan Beni. Nah, jadi ternyata di sini ini mereka jaraknya adalah 9 meter. Kemudian ada sudut elevasi. Jadi elevasi itu karena kita memandang ke atas, nah itu maka namanya adalah sudut elevasi. Nah, kemudian ketika nanti ada soal depresi, nah itu kita memandang dari atas ke bawah. Itu adalah depresi. Nah, kalau elevasi kita memandang dari bawah ke atas. Tapi kalau depresi sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, sudut elevasinya ada 60 derajat dan 30 derajat. Nah, yang lebih dekat ini tentunya sudutnya yang lebih besar, yaitu 60 derajat. Kemudian yang jauh ini berarti sudutnya yang lebih kecil, yaitu 30 derajat. Nah, berarti bisa disimpulkan 60 derajat ini adalah Adi. Kemudian yang 30 derajat ini adalah Beni. Nah, kemudian karena keduanya ini tinggi badannya sama, yaitu 1,6 meter. Nah, ini baru gambaran kasar, kemudian kita gambarkan ilustrasi itu menjadi sebuah segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, jadi ini Kak, gambar segitiga siku-siku yang menggambarkan ilustrasi di atas tadi. Nah, maka dari itu kita dapatkan di sini untuk Beni saya beri kode B, kemudian Adi saya beri kode A. Kemudian ini P adalah puncak menara, kemudian ini adalah D, ini tinggi pandangan kedua orang. Jadi yang namanya menara itu ada dasarnya, itu pasti bentuknya beda Kak. Jadi ini adalah D-nya. Kemudian di sini segitiga siku-siku BDP menggantung di atas ruas garis CE. Nah, kemudian jarak Beni dan Adi 9 meter, sudut elevasi Beni 30, sudut elevasi Adi 60, kemudian panjang PD ini adalah Y, kemudian panjang DE 1,6. Nah, AD berapa? Karena AD nggak tahu, kita simbolkan X. Nah, kita perlu membuat kesepakatan dulu dari gambar ini. Maka tinggi menara ini yang kita simbolkan P, ini adalah dihitung dari PD ditambah DE. Nah, PD sendiri ini adalah Y, DE-nya adalah 1,6. Nah, ini kesepakatan yang kita buat untuk menjawab soal nanti. Nah,
Maka dari itu, dari gambar ini bisa kita cari dulu yang dari segitiga ADP. Kita tulis di sini dari segitiga ADP. Nah, kita lihat di sini ada sudut 60 derajat, kemudian panjang X, panjang Y. Nah, Y ini dengan sudut 60 derajat adalah sisi depan, kemudian X-nya ini adalah sisi samping. Depan dan samping berarti kita gunakan tangan 60 derajat. Nah, tangan 60 derajat ini adalah depannya adalah Y, kemudian sampingnya adalah X. Nah, tangan 60 derajat sendiri ini adalah akar 3, sehingga akar 3 sama dengan Y per X. Nah, bisa kita kalikan silang, yaitu Y sama dengan X akar 3. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua kita punya segitiga BPD. Segitiga BPD. Nah, segitiga BPD di sini ada panjang Y, kemudian ada panjang BD. Nah, berarti ini depan samping. Maka kita pakai tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat berarti adalah depan, yaitu PD, per samping. Samping adalah BD. Nah, tangan 30 derajat sendiri adalah sepertiga akar 3, atau bisa kita tulis dengan akar 3 per 3, sama dengan PD ini adalah Y, kemudian BD adalah 9 plus X. Nah, maka dari itu kemudian sekarang kita kali silang. Berarti 3Y sama dengan 9 plus X dikalikan dengan akar 3, sehingga Y adalah 9 akar 3 plus X akar 3 per 3. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke, kemudian dari persamaan pertama dan persamaan kedua, karena ini sama-sama Y, kita jadikan 1. Maka dari itu, dari persamaan 1 dulu, yaitu adalah X akar 3 sama dengan 9 akar 3 plus X akar 3 per 3. Nah, kemudian kalau sudah, ini supaya kita mencari X, berarti akar 3-nya perlu kita pindah ruas, sehingga kalau ini tadi pengali menjadi pembagi. Sehingga X adalah 9 akar 3 plus X akar 3 per 3 akar 3. Jadi akar 3-nya kita pindah ruas. Nah, supaya penyebutnya rasional, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kita kalikan sekawannya. Nah, maka dari itu X adalah 9 akar 3 kali 3, berarti 9 kali 3, yaitu 27. Ditambah X akar 3 kali akar 3, berarti 3X per 3 akar 3 kali akar 3, berarti 3 kali 3, yaitu 9. Nah, maka dari itu X adalah 27 per 9, ini bisa kita bagi, yaitu 3. Ditambah 3 per 9 ini adalah 1 per 3X. Kemudian 1 per 3X-nya kita pindah ruas, sehingga X dikurangi 1 per 3X, yaitu menjadi 2 per 3X, sama dengan 3. Nah, maka dari itu 2X adalah 3 kali 3, yaitu 9. Nah, jadi X adalah 9 per 2. Nah, belum berhenti sampai sini, karena X ini adalah 9 per 2, kita kembalikan ke persamaan 1, yang mana Y ini adalah X akar 3.
Maka dari itu Y sama dengan X-nya ini kita masukkan 9 per 2, yaitu 9 per 2 akar 3. Nah, ini adalah panjang PD. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, T adalah PD plus DE. T adalah PD plus DE. Sehingga tinggi menaranya PD adalah tadi Y, kemudian DE adalah 1,6 meter. Nah, maka dari itu Y-nya kita masukkan, yaitu adalah 9 per 2 akar 3 ditambah 1,6 meter. Nah, maka dari itu jawaban untuk soal ini adalah 9 per 2 akar 3 plus 1,6 meter. Maka jawabannya adalah C. Belajar matematika mudah bersama Tuan Joledon Vlog. Itu dulu pembahasan dari Tuan Joledon Vlog tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Joledon Vlog. Kami dari Tuan Joledon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Terima kasih sudah menonton dan salam EduMed.